Silakan kalau ada pertanyaan terkait K3 listrik. Sore, Pak Teguh. Ya, saya buka dulu nih pertanyaan dari teman-teman sekarang. Kan materi udah dibuka-buka ya. Siang Pak Aryo. Ya, siang Pak. Jadi materi udah dibuka, mungkin ada yang nggak ngerti atau ada yang ditanyakan, silakan. Nggak ngerti Pak, langsung bikin soal. Dibaca nggak ngerti-ngerti juga. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sama seperti tadi ya, buat pertanyaan kita diskusikan. Siap. Oke, kalau gitu saya langsung share screen. Oke, sama seperti tadi, karena saya nggak mau bahas materi 2 kali, kan sudah ada tuh videonya, materi PDF-nya juga ada, regulasi peraturan perundang-undangan juga sudah di-share di Google Classroom. Sekarang tinggal kita pendalaman ya, pendalaman dan aplikasi terkait K3 listrik ya, terutama pengawasan K3 listrik di tempat kerja. Ya, ini sedikit gambaran mengenai listrik. Ini bahayanya listrik kalau sudah ada kabel-kabel terkupas seperti ini, akan ada bahaya sentuhan langsung. Nah, juga kebakaran ya. Kalau mungkin terjadi arus hubung singkat atau beban berlebih, sehingga akan menimbulkan panas, dan akhirnya panas ini akan berakumulasi, dan dia mungkin akan timbul percikan api. Ya. Akan timbul api, lalu mulai membakar apa yang benda-benda yang mudah dan bisa dibakar yang terdekat dengannya. Ya, ini terlalu banyak satu colokan, terlalu banyak juga dibagi. Kalau kecil-kecil kayak HP sih nggak masalah, karena hanya narik arus kecil sekali ya. Hanya 0, tapi kalau udah barang yang gede, televisi, kulkas, dan kemudian peralatan rumah tangga lainnya, itu narik arusnya lumayan gede. Nah, itu akan membuat, ini kan ujung-ujungnya hanya satu kabel nih. Mungkin kabel 3/4, yang kapasitasnya 10 ampere kira-kira, 6-10 ampere. Itu kadang-kadang lebih kecil, hingga akhirnya kapasitasnya mungkin di bawah 6 ampere. Nah, kalau udah terlalu banyak ini, apalagi yang nariknya benda-benda yang membutuhkan arus besar, akumulasinya jadi lebih besar. Ini kabelnya akan panas, ya. Kabelnya akan panas. Panas itu akan membuat meleleh, ya. Meleleh, udah kemudian bisa muncul api dan terjadilah kebakaran. Nah, yang sering terjadi adalah
perumahan-perumahan ya. Instalasi perumahan didesain publikasi untuk listrik umpamanya bisa sampai 6.600 watt. Tapi ternyata instalasi kabelnya nggak menunjang. Instalasi kabelnya itu hanya mungkin untuk perumahan dengan 2.200 watt. Akibatnya, saat rumah itu ditinggali dan kemudian berbagai macam peralatan rumah tangga untuk listrik, itu akan memakan arus yang gede. MCB-nya ya, pembatas arusnya itu malah dibuat yang lebih besar, sehingga arus yang besar itu tidak terdeteksi dan tidak terjadi shutdown, dan akibatnya itu panas ya. Kabelnya panas, dalam kelamaan bisa terbakar. Nah, ini contoh ya. Terbakar seperti ini bisa karena arus beban lebih, atau karena arus hubung singkat. Biasanya juga kalau ini colokannya udah terlalu lebar, ini pas masuknya ada celah-celahnya, itu yang sering menimbulkan percikan api. Jadi hati-hati juga, pastikan colokannya itu padat, rapat. Nah, percikan api itu yang lama-lama bisa membakar kabel hubung bagi ini, kabel extension. Ya, ini juga ya. Ini contoh. Dia mungkin tidak pakai sepatu yang untuk anti listrik. Lalu kemudian dia berpegang kepada suatu pegangan logam. Dia melakukan pengeboran dan mungkin ini ngebor kena kabel listrik. Jadi listriknya mungkin bisa mengalir sini lewat tubuhnya. Karena kena ke pegangan yang berhubungan dengan ground. Jadi tubuhnya ini menjadi media lewat arus listriknya. Dia nggak mengalir ke sini mungkin karena ini dia pakai sepatu, mungkin anti listrik juga. Atau ini tangganya ini mungkin dari kayu. Jadi listrik itu akan mengalir menuju tempat yang lebih rendah, sama seperti sifat air ya. Nah, listrik itu mengalir dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Kalau kebetulan kita berada di dekatnya, jadi mediumnya, kita akan jadi mediumnya, tempat yang melewati itu. Tempat yang rendah itu adalah bumi atau ground. Jadi kalau kita menyentuh dengan suatu bahan konduktor yang menuju ground, ya, kita akan jadi tempat media listrik tersebut. Nah, kita diskusi ya. Pertanyaannya, apa itu listrik? Ini materi ini kebanyakan saya bikin buru-buru, jadi sebagian besar saya belum sempat nulis pendapat saya ya. Jadi ya sama-sama kita bahas aja. Apa itu listrik? Ya, saya sebutin deh satu-satu. Pak Jansen numerik. Ada? Ya, Pak. Ya, silakan Pak Jansen. Apa itu listrik menurut Bapak? Kalau saya sih, menurut saya listrik itu rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran atau aliran muatan listrik. Rangkaian fenomena fisika. Iya, fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran atau aliran muatan listrik. Oke.
terjadi? Kalau menurut saya, Pak, apa itu listrik itu menurut saya itu adalah energi, Pak, yang disumberkan dari seperti generator itu dinamakan listrik, Pak. Itu aja. Energi ya. Iya, Pak. Oke. Pak Hartonis. Ya, menurut saya itu adalah suatu mereka yang hubungan dengan arus dan dapat menghasilkan cahaya yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari, Pak. Oke. Walaupun suaranya nggak kedengaran jelas, tapi oke lah. Jadi, ya, terima kasih atas pendapat-pendapatnya. Listrik, ya. Listrik itu sebenarnya dari zaman dulu itu, zaman sebelum Masehi ya, zaman Yunani kuno, itu ada yang namanya Thales. Dia menemukan konsep listrik statis. Listrik statis itu seperti dulu kita waktu SMP mungkin ya, masih ingat. Ada percobaan. Ya, habis ngasih pendapat mohon di mute lagi ya. Ini sisir listrik. Sisir listrik. Oh. Ya, sisir listrik itu kalau digosok-gosok di rambut, dia bisa menarik benda-benda kertas kecil yang boleh kita udah robek-robek. Itu namanya listrik statis. Jadi setiap benda sebenarnya bisa bermuatan listrik. Jadi listrik itu mengandung semacam magnet juga ya. Itulah konsep daripada listrik. Jadi dia bisa menarik sesuatu. Nah, pada intinya listrik itu juga memang berasal daripada suatu muatan magnet. Jadi antara magnet dan listrik itu memang saling berhubungan lah. Juga kalau kita lihat untuk untuk adanya suatu motor listrik itu juga bisa dibuat daripada suatu medan magnet ya, medan magnet itu kemudian terpotong dengan adanya gerakan daripada magnet yang diputar gitu, lalu kemudian bisa disearahkan dengan dioda. Jadi umpamanya kalau listrik searah itu kan biasanya ada muatan positif, ada muatan negatif. Nah, kalau disearahkan berarti dia hanya muatan umpamanya positif aja. Saya lagi nunggu-nunggu nih air kiriman. Jadi dari hari Senin mesennya cuman belum ini. Makanya kadang-kadang dia nelpon, jadi saya standby untuk nungguin ini. Oke, kembali ke tadi. Jadi kita lihat ya, listrik itu bisa dihasilkan dari pemotongan gaya gerak magnet, GGM.
Dan kemudian itu konsep listrik itu ditemukan pertama kali mungkin oleh ahli filsuf Yunani Thales. Dia menemukan konsep listrik statis ya. Konsep listrik statis itu listrik yang ya seperti yang saya kasih contoh tadi, bahwa sisir plastik gosok-gosok dia jadi bermuatan listrik statis bisa menarik kertas. Nah, jadi konsepnya memang sudah ada dari zaman Yunani kuno, itu sekitar tahun kira-kira 900 sebelum Masehi. Mungkin dari kita belum ada yang lahir waktu itu ya. Nah, kemudian listrik juga, kalau kita telusuri dari sumbernya, itu setiap benda itu memiliki bagian terkecil. Bagian terkecil itu namanya atom. Jadi sebuah benda, ya, umpamanya kayu, kita belah, sampai ada satu bagian yang tidak bisa dibelah lagi, itu namanya atom. Atom itu terdiri atas yang bermuatan positif namanya proton. Lalu di dalam proton itulah dia bersatu dengan inti tidak bermuatan namanya neutron. Jadi itu namanya inti. Nah, inti ini dikelilingi oleh elektron-elektron ya di lapisan luarnya. Jadi jumlah atom dan elektron itu sama. Jadi kalau jumlah proton ya yang bermuatan positif, elektron itu bermuatan negatif. Neutron jumlahnya juga sama tapi tidak bermuatan. Nah, jadi elektron ini kalau ada 12 berarti protonnya juga 12. Neutronnya juga 12. Dia berputar mengelilingi inti. Ya. Kalau kita bicara namanya ion, ion itu adalah sebuah atom yang kehilangan salah satu elektron. Atau sebuah atom yang berlebihan elektron. Jadi ion itu bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif. Kalau ion itu bermuatan positif, berarti atom itu kelebihan dan kekurangan elektron. Kalau ion itu bermuatan negatif, berarti atom itu kelebihan elektron. Nah, untuk benda-benda yang bersifat konduktor. Benda-benda bersifat konduktor itu bisa menghantarkan listrik. Nah, benda-benda yang bersifat konduktor itu memiliki ion-ion. Yang tadi saya sudah bilang ya, ada ion positif, ada ion negatif. Benda-benda konduktor itu ya seperti benda-benda logam ya, seperti besi, aluminium, tembaga, emas. Itu semuanya konduktor atau bisa menghantarkan listrik. Ya, artinya dia bisa memiliki ion-ion positif dan ion-ion negatif. Nah, apabila sebuah batang besi umpamanya, ya, kan itu konduktor. Jadi di ujung yang satu itu diberikan sumber tegangan. Diberikan sumber tegangan umpamanya baterai lah gitu. Jadi bermuatan positif. Kemudian ujung satunya lagi dialirkan semacam kawat lalu menuju kepada bagian negatif dari baterai. Ini akan terjadi suatu aliran ya, aliran listrik. Dan aliran itu akan sangat besar. Dan sering disebut arus hubung singkat. Kenapa? Karena di situ tidak ada hambatan. Jadi arusnya mengalir begitu sangat besar. Tapi kalau kita taruh hambatan, umpamanya lampu kecil. Nah, itu lampu itu akan nyala gitu ya. Berarti di situ ada suatu energi
listrik. Jadi akan terjadi mengalir ya arus listrik. Arus itu mengalir dari negatif ke kutub positif. Sorry. Kalau elektron mengalir dari muatan kutub positif negatif ke positif. Sedangkan arus kebalikannya, arus mengalir dari positif ke negatif. Itu arus listriknya. Jadi listrik itu berisi muatan-muatan ya. Sama seperti pendapat Pak Jansen. Dan listrik itu juga merupakan sumber energi ya, sama seperti pendapat Pak Yadi. Jadi dia bisa mengalirkan muatan-muatan. Nah, muatan-muatan listrik itu dalam listrik searah itu biasanya disebut kolom. Ditemukan oleh ahlinya juga yang bernama kolom. Jadi muatan listrik. Nah, listrik bolak-balik itu yang sekarang kita banyak pakai ya. Sebenarnya listrik DC juga bisa dipakai. Tapi memang lebih mudah untuk membuat pembangkit listrik yang bolak-balik AC. Jadi kebanyakan di seluruh negara di dunia rata-rata memakai pembangkit listrik bolak-balik atau alternating current. Kayaknya lebih keren memang bahasanya alternating current. Kalau bahasa Indonesia listrik bolak-balik, pesannya ini kurang kerjaan gitu listriknya, hanya bolak-balik, bolak-balik, kayak nggak ada kerjaan gitu. Ya, tapi memang istilahnya gitu, listrik arus bolak-balik. Bahasa Inggrisnya alternating current, ya, AC. Kalau DC itu direct current ya, atau listrik arus searah. Ya, jadi kembali. Sini kita fokusnya listrik itu sebagai sumber energi. Jadi dari pembangkit dibangkitkanlah arus listrik ya. Jadi kita bicara lagi nih, ada 3 besaran utama di dalam listrik, yaitu tegangan, arus, dan hambatan. Jadi tegangan itu bisa kita lambangkan dengan V, arus I, hambatan R. Jadi V, tegangan sama dengan I kali R. Ya, tegangan sama dengan arus kali hambatannya. Nah, jadi dari pembangkit listrik nanti dialirkan energi listrik. Energi itu diukur dengan dengan watt ya, daya listriknya. Jadi berapa yang disediakan oleh pembangkit itu. Jadi ada pembangkit kan menyediakan sampai 10 megawatt. Jadi itu kapasitas maksimal. Berarti kalau kita hitung dengan dengan arus rugi-rugi sampai ke ke user dari pembangkit, kemudian menghitung safety faktornya, maksimal yang bisa digunakan dari pembangkit itu adalah ya kira-kira 9 megawatt ya. Atau 9 juta watt. Jadi ya kita hitung aja bisa dipakai berapa ribu lampu ya, kemudian berapa peralatan listrik seperti kulkas, TV dan sebagainya. Nah, sedangkan watt itu atau daya kalau Kemenaker sementara nggak ada.
Nanti saya telepon lagi ya. Kebetulan lagi ini nih, online. Oke. Ya, jadi untuk daya listrik itu diukur dalam satuan watt. Ya. Kalau watt itu rumusnya adalah P. P itu daya listrik. P sama dengan V kali I, atau tegangan kali arus. Karena tegangan itu sama dengan I kali R, maka P juga bisa dicari dengan rumus I kuadrat R. Ya. Atau I kali R kali I, sama dengan I kuadrat R. Jadi itulah daya yang bisa dipakai oleh kita ya, dari pembangkit listrik. Nah, kemudian dari pembangkit, itu listrik akan dialirkan ya, daya listriknya, atau energi listrik. Jadi dari pembangkit nanti lewat saluran transmisi, dari saluran transmisi ke distribusi, ya. Dari distribusi baru ke user ya, atau pengguna. Nah, dari pembangkit biasanya di luar kota. Ini kita bicara listrik PLN. Kalau kita pakai genset ya dari genset langsung ke rumah gitu. Tapi karena ini listrik PLN, ya pembangkitnya mungkin akan sedikit berbeda. Karena kalau kita pakai genset mungkin kita akan pakai bahan bakar solar umpamanya. Jadi kalau di listrik PLN ini pembangkit itu ada macam-macam. Ada pembangkit listrik tenaga air, ada pembangkit listrik tenaga uap, ada pembangkit listrik tenaga diesel, ya, itu juga pakai solar. Ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Jadi untuk menentukan ya penggerak mulanya, apakah itu kita pakai pembangkit listrik tenaga uap, air dan sebagainya, dihitung juga dari segi sumber daya alamnya. Mungkin orang lebih senang pakai air. Cuman air itu investasi awalnya mahal karena akan membangun bendungan ya segala macam. Tapi setelah beroperasi itu pemeliharaannya yang paling murah. Jadi kalau ada sumber daya alam, ada waduk, ada apa, ya mungkin bisa dibuat pembangkit listrik tenaga air. Tapi kalau nggak ada, biasanya yang dipakai adalah pembangkit listrik tenaga uap. Itu juga lebih efisien. Nah, tenaga uap ini perlu suatu suatu pembakar yang akan menghasilkan uap. Pembakar itu ada yang pakai batu bara. Di beberapa negara batu bara udah dilarang karena menimbulkan polusi. Seperti di Amerika ya dan beberapa negara Eropa. Tapi di Asia masih banyak yang pakai, apalagi Cina ya. Masih pakai banget batu bara, juga India. Jadi ada juga yang pakai diesel, ada yang pakai panas bumi dan lain sebagainya. Nah, yang masih jadi kontroversial adalah nuklir. Jadi sebenarnya nuklir itu yang paling murah ya. Investasi awalnya cukup murah, pemeliharaannya paling murah. Cuman, ya masyarakat kan belum teredukasi bahwa masih berpikir nuklir itu berbahaya. Karena berkaca daripada kasus Chernobyl ya tahun 86, di mana sampai sekarang kota itu masih menjadi kota mati. Karena walaupun sudah 24 tahun, ya, itu masih terdeteksi adanya radiasi. Udah 24 tahun loh. Masih terdeteksi adanya radiasi di kota Chernobyl. Nah, sebenarnya teknologi daripada
nuklir itu sendiri sudah diperbaiki ya. Kalau dulu masih menggunakan itu kalau nuklir itu jadi reaksi inti kemudian ditutup oleh suatu baja ya. Kalau dulu masih pakai baja yang 50 cm tebalnya. Nah, sekarang menurut standar yang sudah dibuat minimal 90 cm. Ya, lebih besar, lebih lebar, ya lebih bagus, berarti dayanya lebih kuat. 50 cm awalnya memang dipikir cukup, ternyata kasus Chernobyl membuktikan itu nggak cukup. Jadi sekarang minimal 90 cm atau amalnya 1 meter lah ya. Jadi tebal poton-potonnya itu, di mana di dalam terdapat reaksi inti yang menghasilkan panas. Reaksi inti itu pembelahan inti atom ya, itu menghasilkan panas. Nah, panas ini akan memanaskan poton-potonnya itu ya, sehingga panasnya inilah kemudian yang dimanfaatkan untuk membakar ketel uap ya, sehingga ketel uap itu mendidih dan kemudian menghasilkan uap. Ini itu konsep daripada pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya cuman karena di Indonesia orang masih trauma, takut, fobia. Nah, terus sekarang belum bisa ya. Karena itu yang paling efisien, paling murah. Di Jepang dulu Fukushima tahun 2011 atau 2013 tuh. Sempat ada tsunami kecil sehingga mematikan sistem pendingin. Maka poton-poton nuklirnya itu sempat panas sehingga dideteksi terjadi kebocoran. Tapi itu semua bisa diatasi, apalagi setelah pendinginnya berfungsi. Jadi untuk pembangkit listrik tenaga nuklir itu memang butuh pendingin ya. Kalau enggak nanti tempat reaktor nuklir itu akan panas, sangat panas. Ya itu sedikit mengenai pembangkit listrik tenaga nuklir. Jadi intinya listrik itu kemudian dibangkitkan dari pembangkit dan kemudian dialirkan ya lewat saluran transmisi. Nah, di saluran transmisi, listrik itu dinaikkan tegangannya menjadi tegangan ekstra tinggi. Kalau dulu masih tegangan tinggi, sekarang naik ke ekstra tinggi. Ya, lewat trafo step up. Trafo daya step up ya. Jadi, trafo itu biasanya kalau dari generator pembangkit, maksimal tegangan itu 20 ribuan volt ya, atau 20 kilovolt kira-kira. Maksimal untuk generator yang pernah ada 35.000 volt. Kalau lebih dari itu dia akan panas. Nah, jadi untuk mengalirkan ke saluran transmisi nggak mungkin langsung lewat generatornya, tapi harus pakai trafo penaik tegangan ya, atau step up transformer. Jadi cara kerja step up transformer adalah melalui gulungan-gulungan induksi. Kalau step up berarti gulungan di bagian sekundernya itu lebih banyak. Sekundernya lebih sedikit, sehingga dari primer ke sekunder dia naik tegangannya. Nah, dulu sempat sampai 200 kilovolt ya, atau 200.000 volt. Sekarang yang lebih efisien digunakan hingga 500 sampai 750 kilovolt. Nah, kenapa tegangannya dinaikin? Pertama, untuk menghindari rugi-rugi. Ya. Rugi-rugi yang terjadi sepanjang perjalanan listrik itu, arus itu lewat kabel. Kalau kabelnya semakin kalau tegangannya rendah, maka kehilangan tegangan atau kehilangan dayanya makin tinggi. Tapi kalau tegangannya makin tinggi, maka kehilangan dayanya makin rendah. Karena kita tahu rumusnya kan, P sama dengan V kali I. Atau daya sama dengan
tegangan kali arus. Jadi kalau dayanya 10 megawatt atau 10 juta watt, itu kalau kita pakai tegangan 1000, maka itu arus yang mengalir akan 10.000 ampere. Ini dong, kan saya kali I ya. 10.000 ampere itu butuh kabel yang gedenya segimana gitu ya, mungkin bisa 0,5 meter tebelnya. Jadi nggak efisien juga, lagian kabelnya nanti akan terlalu berat, terlalu mahal. Nah itu salah satu alasan kenapa dinaikin. Sehingga kalau tegangannya dibikin, umpamanya jadi 100.000 volt, maka arus yang mengalir itu hanya 100 ampere. Bandingkan tadi 10.000 ampere. Sekarang hanya 100 ampere. Berarti lebih kecil kan? Otomatis kabelnya juga lebih kecil. Karena makin gede kabelnya akan narik ke menara juga makin susah. Nah, sekarang dibikin 500.000. Sehingga dengan 500.000, ya, ini hanya butuh 20 ampere. Jadi arusnya mengalir itu makin kecil. Sehingga butuh kabel juga nggak terlalu gede. Nah, karena arus yang mengalirnya makin kecil, sehingga rugi-rugi yang menyelidiki itu namanya eddy ya, sehingga namanya eddy current. Itu makin kecil. Semakin besar arusnya, ya rugi-rugi kehilangan saat perjalanannya itu, ya kehilangan di kabel, dayanya makin gede. Jadi dengan menaikkan tegangan listrik juga, kerugian kehilangan daya ya di kabel karena perjalanan dari pembangkit menuju ke user akan makin kecil. Dan juga kabelnya nggak perlu gede. Sehingga menghemat. Nah, itu makanya sekarang makin ditinggiin lagi. Bahkan sekarang standar PLN mungkin udah sampai 750 kV ya. 750.000 watt. Nah, setelah dari transmisi, lalu masuk ke kota, itu diturunkan. Masuk ke namanya saluran distribusi. Nanti ada gardu induk, step down transformer diturunkan. Di saluran distribusi, tegangan listrik itu antara kira-kira 20.000 volt. Lalu kemudian akhirnya sampai ke pengguna, tegangannya diturunkan lagi, kira-kira 1.000 volt. Nah, inilah yang kemudian dialirkan masuk ke pengguna. Nah, di pengguna nanti sudah disesuaikan, yaitu sampai ke 220 volt dengan 3 fasa, RST. Jadi nanti 3 fasa ini disatukan dengan sambungan delta atau sambungan bintang. Sehingga keluaran dari delta dan bintang itu nanti ada namanya kabel netral. Kabel netral ini tidak bermuatan. Sehingga dari kabel yang bermuatan digabung dengan kabel netral, itu tegangannya 220 volt. Kalau fasa dengan fasa 380 volt. Biasanya kalau yang masuk ke pabrik-pabrik yang butuh daya besar, fasa dengan fasa ya. R dengan S, atau R dengan T, atau S dengan T. Itu tegangannya 380 volt. Kalau yang masuk ke kantor rumah tangga biasanya 220 volt, yaitu fasa dengan netral. Nah, itulah yang kemudian digunakan ya user untuk peralatan-peralatan listrik, ya, untuk perlengkapan-perlengkapan listrik, untuk mesin-mesin listrik, dan sebagainya. Ya, itulah sedikit gambaran mengenai listrik. Nah, sekarang muncul K3 listrik. Kenapa? Karena ternyata listrik itu sangat berbahaya. Ya. Jadi banyak yang sudah menjadi korban. Ya. Bahaya listrik itu sebenarnya hanya 3. Sentuhan langsung, sentuhan tidak langsung, dan kebakaran. Sentuhan langsung itu menyentuh ke bagian bertegangan. Sentuhan tidak langsung menyentuh, ada satu konduktor menyentuh bagian bertegangan, dan konduktor itu disentuh oleh manusia,
Sehingga manusia itu kesetrum juga, itu namanya sentuhan tidak langsung. Biasanya peralatan-peralatan listrik kita yang tidak di-ground-kan itu kadang-kadang seperti kulkas suka ada listriknya. Nah, itu berarti sudah ada kebocoran, sehingga kita kalau kesetrum dengan kulkas seperti itu namanya sentuhan tidak langsung. Biasanya untuk mengurangi bahayanya kita ground-kan aja. Sehingga dengan adanya ground, apabila kita kesetrum, itu tidak semua arus listrik masuk ke badan kita, tapi sebagian dinetralkan lewat ground, sehingga tidak berbahaya bagi manusia. Dan untuk K3 listrik ini juga orang berpikir bagaimana caranya supaya bahaya listrik ini dikurangin. Jadi bisa dengan MCB ya, miniature circuit breaker, hingga apabila terjadi arus hubung singkat, dia langsung nge-trip. Atau terjadi arus pembebanan lebih, ya, dia akan mengirimkan sinyal dan MCB-nya nge-trip. Atau sekarang ada yang namanya leakage mini circuit breaker ya, LSCB. Nah, biasanya itu kalau orang kesetrum nyentuh situ, itu dideteksi, kemudian MCB yang di panelnya itu langsung nge-trip. Nah, biasanya LCB ini lebih mahal ya. LCB Earth Liquid Circuit Breaker. Ini biasanya rumah-rumah orang-orang yang punya duit ya, mereka pasang LCB. Jadi aman bagi anak-anak. Anak-anak kalau nggak sengaja nyentuh listrik, dia langsung nge-trip sehingga nggak akan membahayakan bagi anak kecil tersebut. Jadi banyak cara orang memikirkan gimana caranya untuk orang menghindarkan bahaya sentuhan langsung, sentuhan tidak langsung. Intinya adalah semua peralatan listrik itu harus di-ground-kan. Jadi biasanya kalau di luar negeri sih ada yang kabelnya itu sekaligus 3. Nah biasanya kabel yang ketiga itu kabel grounding. Jadi sudah sediakan. Kalau di Indonesia enggak, 2 aja. Cuman memang untuk segi keamanannya, lebih baik kita cantelin juga ke ground ya, setiap peralatan listrik. Ya itulah lebih kurang pengenalan mengenai listrik, serta bahayanya dari listrik, sehingga karena cukup berbahaya, ini ada muncul K3 listrik, ya, keselamatan dan kesehatan kerja listrik, supaya mengurangi bahaya daripada bahaya sentuhan langsung, sentuhan tidak langsung, dan bahaya kebakaran. Karena menurut data dari kepolisian, kasus kebakaran di Indonesia itu sepertiganya karena listrik. Ya, 30-an% karena listrik. Ini cukup banyak juga. Ya, sebagai ahli K3 listrik nanti ya benar-benar akan melakukan pengawasan ya. Kalau ahli K3 umum hanya mengawasi. Tapi kalau nanti mau ngambil yang spesialis, ahli K3 listrik, itu nanti benar-benar akan melihat ya, instalasi yang seperti apa, ya, kemudian diameter kabelnya, apakah mencukupi dengan standar yang dipakai untuk suatu bangunan gitu. Dan ini juga wajib, walaupun sebenarnya untuk inspeksi ya, inspeksi listrik ini wewenang daripada SDM, Kementerian SDM. Tapi untuk K3-nya tetap dari Kementerian Tenaga Kerja. Makanya kadang-kadang perusahaan juga bingung karena dua-duanya harus di ini. Jadi dari SD minta, dari pengawas Disnaker minta. Nah, cuman memang konsepnya berbeda. Yang kalau dari SDM itu kan itu memang segi teknisnya. Kalau dari Kemnaker ya K3-nya. Jadi semua peralatan listrik, terutama genset, itu juga harus ada izin pengesahan pemakaian dari Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi masing-masing. Lalu instalasi listriknya juga ya harus diperiksa dan diuji, dan kemudian diberikan surat pengesahan untuk pemakaian instalasi listrik. Tapi dari SDM juga ada itu. Dan biasanya SDM itu mahal tapi berlakunya 5 tahun.
Kalau dari Disnaker murah tapi tiap tahun. Nah, itu sedikit bedanya. Oke, itu sedikit panjang lebar mengenai listrik. Kemudian, sebutkan regulasi peraturan perundangan terkait K3 listrik, penyalur petir, dan lift. Siapa yang masih ingat? Ya? Regulasinya. Pak Zulfikar ada? Ya, Pak. Ya. Masih ingat, Pak, regulasinya? Peraturan perundangan? Nyalur listrik ya. Regulasi. Kalau K3 listrik apa, Pak? Oh, ini harus hafal nih. Jangan-jangan nanti keluar di ujian. Kalau K3 listrik, Permenaker nomor 12 tahun 2015. Ya. Kemudian ada tambahan sedikit di Permenaker nomor 33 tahun 2015. Nah, untuk penyalur petir, itu Permenaker nomor 2 tahun 89. Masih yang lama dipakai. Belum ada revisi. Ada revisi sedikit di Permenaker nomor nomor 31 kalau nggak salah tahun 2015. Kemudian untuk lift dan elevator, itu Permenaker nomor 6 tahun 2017. Masih baru. Jadi kalau di kementerian, itu sekarang lift ini sudah dipisahkan. Tapi kalau di AK3 umum masih disatukan di listrik. Jadi nanti untuk lift, ya, lift dan elevator, eskalator, itu nanti ada ahli K3-nya sendiri, ahli K3 lift. Jadi kementerian atau PNK3 nih makin banyak bisnisnya nanti. Ya, memang untuk keselamatan juga, tapi kan ujung-ujungnya duit juga ya, UUD gitu. Kalau dulu ya memang disatukan di listrik. Jadi ahli K3 listrik itu bisa juga untuk menginspeksi lift. Sekarang lift punya ahli K3 sendiri. Iya. Ya, kami juga punya perusahaan jasa inspeksi kan. Nggak bisa lagi kalau untuk listrik, ya harus ngambil lift lagi. Dulu sempat terjadi polemik karena lift ini memang mengandung untuk kelistrikannya ada, tapi mekaniknya juga gede. Sempat dimasukin di bagian mekanik. Akhirnya dikembalikan ke listrik. Polemik lagi. Ya akhirnya dibikin mendingan biar adil dipisahkan aja gitu. Jadi lift jadi terpisah. Kemudian berikan contoh penggunaan energi listrik. Siapa yang mau jawab? Kalau itu banyak, Pak, penggunaan energi listrik. Iya, banyak ya. Apa aja contohnya? Ngecas HP, Pak. Pak Teguh tuh juga yang tahu, Pak. Kalau masa yang dicas-cas nih Pak Teguh biasanya, Pak, yang banyak tahu. Jadi Pak Mario, Ya. tempat saya bekerja itu 100% menggunakan energi listrik, Pak. Langsung dari PLTU langsung. Gitu. Jadi tidak ada penggunaan selain listrik itu nggak ada. Jadi penggunaannya juga cukup besar juga terkait dengan di sini. Terus kemarin
kita juga ada backup untuk generator, Pak. Saya ngurus izinnya Moyak juga, Pak. Tapi alhamdulillah sudah clear. Jadi sempat bingung ini sekedar sharing, Pak Mario. Jadi saya ngurus izin generator nih. Ini kemana? Ke SDM apa ke dinas ini ya? Tak pikir-pikir, oh dinas tenaga kerja, dinas ESDM gitu. Tapi ya ketiganya siapa nih yang murah, saya bilang gitu. Terus berapa ini yang inspektornya siapa ini? Akhirnya ya saya nggak dapat. Ada teman yang ngajuin, oke lah ke Sikopindo. Moyak lagi, Pak. Limbah B3-nya kayak apa? Ya kan? Ada yang kerjasama nggak? Nggak ada, Mas. Wah, Moyak lagi. Terus operatornya yang bersertifikat mana? Itu, Pak. Operatornya yang bersertifikat mana? Moyak lagi. Akhirnya oke, ditunda dulu 2 bulan, Pak. Jadi syarat-syaratnya saya tulis dulu. Syarat-syarat tulis dulu. Terus penanggung jawabnya dari beberapa syarat itu siapa aja yang ini saya bilang gitu. Dan akhirnya kemarin sudah terakhir infonya sudah ditandatangani, Pak, dari SDM. Jadi cukup panjang 3 bulan 4 bulan lebih, Pak. Lumayan, Pak. Kalau SDM memang agak ribet gitu. Jadi tapi mereka kalau sekali ini kan berlakunya lama. Berlakunya lama, Pak. Kalau Kemenaker ya agak dipermudah, ya. Kalau semua lengkap juga agak gitu. 2 tahun sekarang. Selalu ya lebih cepat lah daripada SDM untuk perpanjangannya. Seperti itu. Ya masing-masing sih punya alasan bidang masing-masing. Kalau Kemenaker kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70, Keselamatan Kerja. Kalau SDM, Undang-Undang Ketenagalistrikan itu kalau nggak salah nomor berapa? Nomor 30 ya? Tahun 2009. Jadi ya itu memang kewenangannya dilimpahkan ke SDM. Kalau Kemenaker kan ngambil bagian K3 nih. Iya. Ya, jadi memang banyak nih kewenangan. Nah, gimana tuh? Termasuk izin jaringan juga. Ya alhamdulillah clear semua, Pak. Penggunaan listrik, jaringan. Tapi sempat Moyak juga lah. Sedikit-sedikit turun langsung terkait perizinan. Ada sedikit tambahan-tambahan pengalaman. Iya. Itu Pak Mario. Harus belajar. Terima kasih Pak Mario. Iya, terima kasih. Betul. Ya, jadi memang gitu ya. Kita belajar dari pengalaman. Kadang-kadang ada pengalaman yang nggak mengenakan. Tapi justru dari situ kita kan belajar, sehingga kedepannya nggak akan muncul lagi. Peribahasa mengatakan seekor keledai aja nggak mungkin terjatuh ke dalam lubang yang sama. Jadi artinya keledai binatang yang bodoh bisa mengambil pengalaman. Apalagi manusia gitu ya. Ya harusnya dengan pengalaman yang ada itu dia bisa mengambil pelajaran sehingga kedepannya tidak timbul masalah yang sama dan segala sesuatunya bisa lebih baik. Ya, ini gampang aja lah. Ini penggunaan energi listrik banyak sekali ya. Karena di mana-mana sekarang semuanya serba listrik. Nggak lama lagi, mungkin 5-10 tahun lagi, semua mobil di dunia ini akan jadi mobil listrik. Di Singapura udah banyak, Indonesia juga udah banyak ya. Sebagian udah punya untuk mobil listrik. Dan sekarang pemerintah juga masih memberikan kemudahan ya. Kalau yang mau mobil listrik, pajaknya sedikit dipotong juga. Agar orang mau memiliki mobil listrik. Kelebihan mobil listrik ini ramah lingkungan ya. Karena dia tidak menimbulkan polusi seperti mobil-mobil hidrokarbon ya, yang pakai bensin, solar. Itu kan asap pembuangannya akan menimbulkan polusi. Kalau listrik enggak. Cuman paling polusinya nanti kalau baterainya ya sudah habis ganti baterai. Baterainya itu harus hati-hati, nggak boleh sembarangan dibuang. Tapi biasanya ada perusahaan-perusahaan jasa untuk pembuangan limbah. Ya, jasa pembuangan limbah B3. Nah, untuk baterai listrik ini ya bisa digolongkan ke dalam limbah B3 ya, bahan berbahaya dan beracun. Nanti ada itu mereka akan kelola. Mereka sudah punya lahan sehingga limbah-limbah B3 ini akan ditanam ya. Ditanam suatu tempat itu sampai mungkin puluhan ratusan tahun baru mungkin itu bisa terurai. Nah, mereka sudah punya teknologinya.
Jadi kedepannya mungkin akan ada banyak mobil-mobil listrik dan memang sekarang sudah mulai transisinya ya dari mobil-mobil berbahan bakar hidrokarbon akan mulai terganti dengan mobil-mobil listrik. Nggak lama lagi dunia ini mungkin akan kelihatan berbeda. Nggak ada lagi pom bensin, yang ada adalah tempat ngecharge baterai, baterai mobil. Ya, kita siap dengan segala kemungkinan perubahan-perubahan yang ada dan bersiap mengambil kesempatan-kesempatan atas perubahan-perubahan tersebut. Nah, gitulah istilahnya. Kemudian sebutkan dan jelaskan apa saja aktivitas yang berhubungan dengan listrik. Kembali sebanyak ya. Pasti handphone lagi nih, handphone ya itu kan listrik. TV, siapa sih tiap hari nggak ketemu TV? Lagi. Sekarang kayaknya AC udah makin banyak nih. AC, kulkas, bahkan kompor listrik juga makin banyak sekarang. Mobil Pak Teguh aja Pak sudah pakai listrik itu Pak. Wih, mantap. Listrik tenaga manual, pakai sepeda kan. Jadi kaki menghasilkan daya listrik, dipancal-pancal begini. Tapi mobil listrik ini juga, ya bahayanya memang harus dikasih, mungkin ke depannya memang pasti akan ada bunyi ya. Karena kalau tanpa bunyi kan orang tiba-tiba nggak tahu nih, ada mobil lewat. Kalau mobil biasa kan, wah ada bunyi, lah ini nggak ada bunyi. Kayak angin lewat aja gitu. Mungkin lampu, Pak. Itu tambahin banyak lampu sama klakson. Kalau malam mungkin iya, tapi kalau siang-siang kan repot juga gitu. Harus ada sedikit bunyi-bunyi lah gitu ya. Ya ini gampang lah ya, aktivitas banyak berhubungan dengan listrik. Sekarang semua listrik. Mungkin nanti robot-robot juga pakai listrik tuh. Karena udah banyak robot ya, pembantu pakai robot. Jadi makanan mereka hanya di charge listrik aja nanti. Nanti baterainya diganti, ya, yang sudah di charge dan sebagainya. Kalau di Jepang udah banyak yang pakai robot ya. Dan robot-robot yang semakin pintar. Artinya robot-robot yang kayaknya bisa memutuskan sesuatu. Jadi sudah cara berpikirnya seperti cara berpikir manusia. Gitu. Dan mereka bisa diajak ngobrol. Paling gampang kita lihat Google. Sekarang ada Google, ya. Ngobrol kalau nggak punya teman ngobrol aja dengan Google. Seru juga ngobrolnya. Seru. Ya, dunia makin canggih ya, dan semua itu ada hubungannya dengan listrik. Jadi jangan sampai kurang update nih atau kudet ya. Segala sesuatu sekarang pasti ada hubungannya dengan listrik. Nah, ini yang penting sekarang. Sebutkan dan jelaskan apa saja bahaya dan risiko terkait pekerjaan dengan listrik. Kalau tadi sih saya sudah bilang kan, bahaya listrik itu hanya 3. Sentuhan langsung, sentuhan tidak langsung, dan kebakaran. Nah, itu bahaya dan risikonya. Ya, kalau ada pekerjaan dengan listrik, terutama listrik PLN, ya, hati-hati aja untuk jangan sampai terkena sentuhan langsung. Itu makanya tiap instalasi maupun peralatan itu akan selalu diinspeksi lah ya, sebulan sekali minimal. Untuk mengecek apakah ada kabel-kabel terkupas, ya, kemudian ada kebocoran-kebocoran listrik di setiap peralatan, perkakas listrik, dan kemudian memperhatikan juga kalau pakai genset, ya, jadi jaringan listriknya, kemudian mesinnya terkait pembangkit untuk ininya. Nah, itu semua juga harus diperhatikan karena selain bahaya kebakaran, juga ada bahaya bisa peledakan, ya, terutama yang pakai genset. Karena ada risiko terjadi
mesinnya panas dan sebagainya, dan itu bisa meledak. Jadi semua yang terkait dengan listrik hanya 3 ada hal utama, yaitu bahaya sentuhan langsung, sentuhan tidak langsung, dan kebakaran. Kalau sudah mengetahui aware tetap terhadap hal ini, ya kita tinggal bagaimana tindakan preventifnya. Kalau para pekerjanya mungkin ya dilengkapi dengan helm atau sepatu yang memang electrical resistant. Jadi anti listrik. Dan ada juga tempat-tempat yang bikin tempat kerjanya itu dengan tahanan yang cukup tinggi, sehingga apabila orang kesetrum, dia nggak akan menyentuh bumi, karena sudah dibikin isolasi yang cukup tinggi. Nah, mungkin ya tempat-tempat itu berhubungan dengan bahaya listrik juga, ya. Mungkin perakitan yang berhubungan dengan listrik dan sebagainya. Kalau lantai kerjanya sudah dibikin dengan resistansi yang cukup tinggi, sehingga tidak membahayakan lagi apabila orang terkena sentuhan langsung, ya mungkin akan lebih aman. Seperti itu. Izin bertanya Pak Mario. Ya silakan. Oke, terkait dengan bahaya listrik ya, arus kejut, terus dan yang lain. Resiko radiasi dari listrik termasuk dikategorikan bahaya dari listrik, ada nggak Pak radiasinya? Kalau kita bicara radiasi, itu berhubungan dengan kimia tertentu ya, seperti uranium, ya, plutonium. Kalau listrik nggak ada, karena dulu sempat polemik kalau di bawah SUTET, saluran umum tegangan tinggi, itu ada medan listrik memang. Dan kalau tegangan ya 20 kV, itu medan listriknya bisa sampai umpamanya 30 cm, setengah meter, 30 cm lah gitu. Kalau lebih tinggi lagi mungkin bisa sampai setengah meter. Nah, kalau SUTET, saluran umum tegangan ekstra tinggi, ya 750 kV, itu mungkin bisa sampai beberapa meter. Ya, memang makanya saluran-saluran SUTET itu dibikin tinggi ya, pakai menara-menara tower yang tinggi-tinggi. Minimal dibikin oleh PLN itu mungkin di atas sampai 20 meter lebih ke atas. Sehingga medan listriknya itu nggak akan kena. Jadi orang terlalu khawatir aja. Kemudian LSM-nya nambah-nambah lagi bumbu-bumbuin. Nggak salah LSM kayak gitu kerja. Jadi, yang benar, memang ada sebagian ahli bilang bahaya, sebagian juga bilang enggak. Kalau kita lihat secara dari segi keilmuannya, medan listriknya sudah dibikin yang tinggi. Ya, paling mencapai 750 kV itu 3 meter lah. Ya. Itu medan listriknya. Dan rumah di bawah dekat daripada saluran SUTET itu, tempat ketinggiannya aja mungkin masih jauh ya daripada medan listrik daripada SUTET itu. Jadi nggak akan ada bahaya dan dampaknya gitu ya secara langsung kepada kesehatan dari orang yang tinggal di situ. Cuman memang ya bagi orang yang terlalu ribut, akhirnya PLN juga mungkin ya kasih sedikit penggantian atau mungkin relokasi dan sebagainya. Jadi nggak ada bahaya, nggak ada bahaya radiasi apalagi, karena kita nggak bicara kimia yang menimbulkan radiasi ya, seperti uranium atau plutonium. Nah, listrik juga itu berhubungan dengan benda-benda konduktor ya, logam-logam biasa aja. Yang kebanyakan dipakai ya paling ya kalau nggak tembaga, aluminium mungkin agak jarang ya, karena tembaga itu dan aluminium hampir sama aja, cuman karena tembaga lebih murah, jadi kebanyakan tembaga ini pakai untuk kabel itu tembaga. Jangan sampai pakai lapisan emas, Pak. Oh iya. Lebih mahal. Iya. Tapi sebenarnya yang bagus, ya memang emas. Karena hilang kabelnya, Pak.
Betul. Karena kalau dilihat tahanan jenisnya emas tuh paling bagus lah dibandingkan dengan Ya. konduktor lainnya. Tapi kan nggak mungkin emas itu logam mulia. Ya pasti jadi inceran. Tembaga aja hilang, apalagi emas, Pak. Mungkin ada di HP aja, Pak. Ada saluran emasnya. Jadi ada kabel-kabel emasnya di HP. Makanya HP-HP bekas diambilin semua, dicarinya emasnya itu kan, barang-barang elektronik. Mungkin itu, Pak. Masih Iya. ada, tapi jumlahnya sangat kecil sekali. Hmm. Gitu. Oke. Ya. Terus ini Pak Mario, Ya, di silakan. area kerja saya itu ada setiap satu ruangan, setiap Hmm. satu tempat kerja yang membutuhkan area listrik. Itu memang ada gardu generator atau CCR listrik yang ada gitu. Untuk persiapan emergensinya sudah saya pasang CO ya. Cuman pendingin ruangannya Pak. Jadi listrik ini kaitan kan dengan panas Pak. Iya. Kadang-kadang saya lagi komplain nih, area ini harus dingin loh, kalau nggak dingin karena listrik itu bersentuhan dengan panas ya. Nah, Hmm. koneksi-koneksi itu terlalu panas karena saya tinggi. Dan menurut SOP-nya apa memang seperti itu Pak? Harus dikasih AC sehingga area tersebut juga bisa stabil, agak dingin itu, tidak menimbulkan panas. Mohon petunjuk Pak. Yang mana, Pak? Area. Yang ruangan panel kontrol untuk Oh, listrik Pak. ya, jadi kalau kita bicara kontrol, kalau kontrol itu kan menggunakan elektronik. Nah, elektronik ini memang nggak boleh panas, karena kalau elektronik ini seperti apa dioda segala macam, apa semikonduktornya panas, dia mungkin akan bisa berubah fungsinya dan kemudian penunjukannya juga nggak akan akurat ya, karena berhubungan juga dengan eh, panel-panel hitungan gitu kan. Jadi memang harus dingin. Ya kita lihat aja panel-panel kontrol ya di ruang kontrol ya apa kontrol radio segala macam itu pasti memang ruangannya dingin. Karena untuk menjaga eh, elektroniknya itu ya part-part elektroniknya itu memang nggak boleh di tempat yang panas. Kalau kita punya barang elektronik itu biasanya juga dia ada pendingin-pendinginnya ya, seperti aluminium ya itu bagian dari pendingin. Jadi memang dia harus selalu didinginkan. Nah, cuman juga memang sudah ada desain juga untuk elektronik yang tahan panas, yang biasanya dipakai-pakai mungkin di daerah panas, turun. Jadi tergantung. Cuman kalau memang kalau panel kontrol, instrumen-instrumennya itu memang butuh dengan udara dingin, supaya penunjukannya ya, digital meternya segala macam, itu nggak berubah. Apalagi orang yang pengen penunjukannya selalu akurat ya, sampai kepada ketelitian 0,01 umpamanya. Tapi kalau nggak butuh sampai ketelitian yang sangat mendetail ya nggak masalah. Karena kalau dia panas mungkin dia akan berubah sedikit angkanya. Jadi ada hubungannya dengan instrumen-instrumen seperti itu, Pak. Oke, jadi terkait dengan bahaya dan resiko, ya, dengan pekerjaan listrik. Ya, komandan. Ya, jadi itulah yang harus dicegah, yang diantisipasi oleh setiap apa perusahaan supaya bahaya sentuhan langsung, sentuhan tidak langsung, dan bahaya kebakarannya bisa diminimalisir. Kemudian sebutkan contoh kecelakaan kerja terkait aktivitas kelistrikan. Jadi banyak sekali ya, terutama petugas-petugas teknisi listrik yang kadang-kadang eh, tiba-tiba setrum, padahal pengalamannya udah bertahun-tahun ya menangani ini. Jadi sebagai manusia juga mungkin kalau bekerja kita kurang konsentrasi, nah situlah saatnya kita agak lengah. Nah, jadi harus diingat kalau bekerja dengan pekerjaan kelistrikan,
itu harus ekstra hati-hati dan konsentrasi full. Jangan sampai lalai, lengah, eh, menyimpang dari prosedur dan sebagainya, itu mungkin akan bisa berbahaya. Nah, namun sebenarnya kalau kita lihat, kalau orang yang sudah paham benar tentang sifat daripada listrik, mereka itu nggak akan terkena ya. Seperti contohnya PLN. Dulu PLN apabila ada pemeliharaan atau perbaikan listrik ya satu tempat, mungkin akan ada pemadaman. Nah, sekarang pegawai-pegawai PLN anak-anak muda itu mereka udah jago-jago semua. Jadi walaupun menangani listrik tegangan ekstra tinggi, mereka bilang nggak perlu pemadaman, mereka langsung ke atas, mereka bekerja dengan tegangan ekstra tinggi tersebut. Karena begini ya, jadi kabel-kabel saluran transmisi yang tegangan ekstra tinggi, itu kalau kita pegang, sebenarnya nggak apa-apa, asal kita nggak menyentuh tanah. Ya, sama seperti burung ya, mungkin burung banyak yang hinggap di kabel-kabel transmisi itu nggak apa-apa. Tapi saat kita nyentuh dikit ya ke konduktor yang berhubungan dengan tanah, habis sudah langsung hangus. Nah, jadi dengan konsep seperti ini, para pegawai PLN itu mereka bekerja dengan listrik tegangan ekstra tinggi tanpa perlu ada pemadaman. Karena mereka sudah tahu ya sifat daripada listriknya ini. Pokoknya jangan nyentuh bumi. Nah, kalau kita nyentuh bumi atau nyentuh konduktor yang berhubungan dengan bumi, ya sudah. Berarti tubuh kita langsung dialiri ya sebagai medium tempat energi listrik itu mengalir menuju tegangan yang lebih rendah yaitu ke ground atau ke bumi. Tapi selama kita nggak menyentuh bumi, dia nggak akan lewat ke tubuh kita. Enggak. Karena tubuh kita bukan tegangan yang lebih rendah, tapi bumi lah tegangan nol ya. Jadi itu yang tegangan lebih rendah dan semua aliran listrik akan berusaha menuju ke situ. Kemudian bagaimana cara mencegah kecelakaan kerja terkait listrik? Ya tadi sudah kita bahas sedikit ya. Bagaimana jangan sampai kita menyentuh bumi. Izin dulu Pak. Oh silakan Pak. Jangan menyentuh bumi, kemudian jangan sampai kita melanggar SOP yang ada terkait pekerjaan listrik. Lalu untuk bahaya kebakaran ya, itu memang harus benar-benar diinspeksi lagi oleh ahli ketiga listrik untuk memastikan bahwa semua persyaratan itu sesuai dengan persyaratan umum instalasi listrik ya, PUIL. PUIL yang dipakai sekarang PUIL 2011. Dan kemudian antara skema daya yang akan dipakai oleh bangunan tersebut dengan rangkaian kabelnya itu memenuhi standar. Ya. Dan juga dipastikan sekarang memang PVC untuk nutupin kabel itu cukup tebal ya. Sehingga untuk menghindari gigitan-gigitan tikus ya. Dan ya sekarang makin canggih lah manusia berpikir bagaimana mengatasi satu masalah yang satu dengan masalah yang lainnya sehingga manusia selalu belajar ya untuk menutupi kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, kelemahan, masalah-masalah. Dan sampai sekarang kemajuan teknologi di bidang listrik pun semakin baik ya. Namun tetap kewaspadaan diperlukan supaya jangan sampai terkena kecelakaan kerja terkait listrik. Nah, di sini juga kita bicara mengenai penyalur petir. Jadi di materi sih sudah dibahas ya mengenai penyalur petir. Ya, cuman di sini mari kita diskusikan lagi. Ada nggak ya dari teman-teman bapak-bapak sekalian nih
punya konsep penanganan penyalur petir yang efektif, selain standar dari Kemenaker yang sudah dibahas di Permen nomor 2 tahun 89. Ada punya konsep lainnya? Nggak berani Pak Mario. Karena konsepnya setiap kali instalasi petir ya yang ada, itu inspeksinya dan regulasinya kita mengikuti pemerintah yang ada. Jadi sertifikat tidak akan keluar kalau memang tidak sesuai begitu Pak. Jadi ikut aja apa yang ada regulasi itu Pak. Iya. Jadi petir itu kan sebenarnya sama seperti energi listrik. Ya. Jadi petir itu terjadi karena adanya ya perbedaan muatan ya di awan-awan itu, sehingga kalau kita dalam skala kecil mungkin melihat percikan, sedikit percikan, kayak kalau terjadi korslet itu ada percikan. Nah, seperti itulah dalam skala yang jauh lebih besar, sehingga kita melihat namanya petir. Petir itu cahayanya, cahaya dan suara. Kalau guruh itu suaranya aja. Kalau kilat itu cahayanya aja. Jadi petir gabungan keduanya gitu ya. Kan kita sering dengar guruh. Nah, itu suaranya tuh berarti. Kalau kilat, wah berarti cahaya dari petir. Nah, petir berarti dua-duanya ya. Gabungan dari guruh dan kilat. Jadi ya itu. Dia sama ya seperti sifat listrik, dia mencari tempat yang tegangannya lebih rendah. Petir itu tegangannya bisa sampai ribuan volt ya. Ribuan volt. Sehingga dia akan menuju ke bumi. Bumi ini kan nol. Nah, perjalanannya menuju bumi ini, dia akan mencari saluran yang terdekat. Jadi kalau kita berada di lapangan sawah atau lapangan bola, saat petir muncul, ya mungkin kitalah sasarannya. Karena kita lebih tinggi dari yang lain gitu. Jadi kalau udah mulai hujan-hujan, ya rintik-rintik ya jangan di lapangan bola atau di sawah gitu. Ini kan menyingkir aja. Dan untuk mencegah petir, ya kita akan membuat penyalur petir. Jadi yang cukup tinggi, sehingga dia akan memproteksi sampai beberapa puluh meter dari area tersebut ya. Sehingga setiap pekerja mungkin yang ada di area tersebut akan aman. Begitu petir muncul, dia akan menyambar yang terdekat, dan itulah penyalur petir yang kita pasang. Jadi untuk penjelasan mengenai petir selanjutnya ya sudah kita bahas di materi yang ada ya. Izin bertanya Pak Mario. Silakan Pak. SOP welder Pak, mesin welding ya Pak ya. Mesin welding kan harus ada grounding ya yang ada. Jadi saat kita menggunakan mesin welder yang besar itu ada mesinnya. Kalau kita inspeksi di mana-mana itu kan harus menggunakan grounding. Dan bisa bila mana saat kita ada pengelasan ya di area yang luas, area di luar gedung atau workshop, kalau ada sudah mulai agak-agak kilat petir itu kita stop kerja karena potensi takutnya groundingnya juga nggak mampu Pak untuk menahan dari pengelasan itu sendiri, dari grounding mesin itu sendiri Pak. Mohon petunjuk Pak, apa memang itu sudah ada aturannya dari perundang-undangan yang ada. Demikian Pak. Kalau welding, sejauh ini sih saya belum tahu, belum ada ya kalau khusus mengenai welding. Dan welding itu tadinya masuk di mekanik ya. Mekanik buat bejana tekan, MUBT. Jadi di Kementerian PMK 3 itu, Pengawas Norma K3, ada keahlian K3 dan SMK 3. Nah, ini yang untuk AK3 umum. Kemudian ada bidang MUBT, mekanik buah bejana tekan.
Kemudian ada bidang tata, listrik, konstruksi, dan kebakaran. Kemudian yang keempat ada bidang kesehatan kerja. Yang kelima ada bidang lingkungan kerja. Jadi ada 5. Nah, yang masuk ke pengelasan itu adalah yang mekanik uap penjara tekan. Jadi itu masuk tadinya ke mekanik. Nah, kalau di LKK, listrik, kebakaran, dan konstruksi, itu lift sudah dibikin sendiri. Nah, untuk mekanik ini, welding memang mau dibikin sendiri. Makanya ada sertifikat welding kami itu udah 2 tahun lebih, belum dibikin-bikin. Padahal mereka baru ngeluarin mungkin regulasi untuk membuat welding itu sendiri baru-baru ini aja. Nah, jadi kalau memang membuat aturan untuk welding ya, harusnya kemarin harus segera dikeluarin. Ini perusahaan yang ini klien kami udah teriak aja nih. Makanya saya kurang ngerti juga dengan cara kerja dari Kemnaker ya. Sebelum kami mengadakan pelatihan, kami sudah melakukan pemberitahuan. Dan nggak ada sanggahan dari mereka. Harusnya itu menjadi suatu bahwa mereka setuju karena memang regulasinya seperti itu. Jadi mereka memang membuat untuk weldingnya sendiri. Nanti ada ahli K3 jurulas mungkin. Tapi itu kan memang belum keluar secara resmi. Dan kemudian regulasi untuk jurulasnya juga belum ada. Sehingga kalau kami disuruh buat untuk SKT sendiri khusus jurulas, ya mereka belum buat untuk jurulas. Jadi sekali lagi belum ada Pak untuk jurulas. Nah, kalau memang ada, ya pasti sudah ada di websitenya Kemnaker. Justru yang kemarin yang baru keluar itu mengenai pesawat angkat-angkut ya, Permen 8 tahun 2020. Jadi kalau jurulas belum diatur, cuman yang aturan lama adalah jurulas kelas 2 dan jurulas kelas 3, 2 dan 1. Itu aja. Jadi perbedaannya adalah jurulas kelas 1 berarti untuk semacam jurulas untuk boiler ya, karena itu membutuhkan ketelitian segala macam. Kalau jurulas kelas 3 cukup yang mungkin ngelas-ngelas pagar, ngelas segala macam. Itu aja bedanya. Untuk penanganan tadi mengenai mesin jurulas harus di grounding, ya itu memang SOP-nya. Tapi kalau untuk aturan untuk khusus untuk jurulas memang belum ada. Seperti aturan untuk listrik kan, Permen 12 tahun 2015. Nah, untuk khusus listrik nggak ada dari 2015. Kalau untuk mekanik sudah ada dari tahun 85. Permen 585 untuk PAA pesawat angkat-angkut, Permen 485 untuk pesawat tenaga dan produksi. Nah, PTP udah diperbarui Permen nomor 37 tahun 2016 kalau nggak salah. Lalu PAA pesawat angkat-angkut baru keluar Permen nomor 8 tahun 2020. Sekali lagi belum ada welding Pak ya. Setelah saya gitu. Terima kasih Pak Mario. Ya sama-sama. Oke, sekarang lift dan eskalator. Nah, ini juga sudah ada kita bahas di materi. Juga regulasinya nanti dibuka-buka aja. Permen nomor 6 tahun 2017. Semuanya mengatur ya mengenai operator lift ya, sebagainya. Dan bagaimana penanganan pemeliharaan lift. Karena kenapa lift ini jadikan tersendiri? Karena sekarang di kota-kota ini cukup banyak ya bahaya pada lift. Lift jatuh turun bebas dari tingkat 20 ya. Itu pernah terjadi di gedung
gedung Nestle kalau nggak salah 4 atau 5 tahun lalu. Jadi setelah diinvestigasi, ternyata liftnya baru di servis. Nah, yang servis ini kurang kenceng ngikat kabel selingnya. Sehingga setelah pemakaian sehari 2 hari, dia copot. Ya terjun bebas lah liftnya itu. Kebetulan ada 3 orang gitu. 2 staff ya dari Nestle dan 1 office boy-nya. 2 staffnya ini meninggal di tempat, office boy-nya selamat gitu ya. Ya, bayangkan aja dari ketinggian 20 meter terjun bebas. Jadi, pas baru dengar peristiwa itu, saya jadi takut-takut tuh naik lift. Soalnya ngebayangin kayak gitu. Tapi liftnya Balikpapan nggak tinggi-tinggi, Pak. Iya. Ini ada sedikit mohon petunjuk, Pak. Ya, soalnya. Kaitan dengan ketiga lift dan eskalator. Yang menjadi pertanyaan, kenapa konveyor nggak bisa diikutkan sekalian, Pak? Atau beda sistem cara kerjanya? Konveyor itu masuk ke mekanik, Pak. Jadi dimasukkan ke pesawat angkat angkut. Jadi mereka belum dibikin sendiri kayak lift. Karena mungkin pertimbangan dari PNK 3 kali ini tingkat kecelakaan kerjanya masih minim. Nanti kalau udah makin tingkat kecelakaan kerja makin tinggi akan dibikin sendiri lagi gitu. Karena kita bicara K3 kan. Kalau udah mulai banyak kasusnya ya akan dibikin sendiri supaya fokus. Jadi kalau untuk konveyor sementara ini masih digabung di pesawat angkat angkut. Jadi dia masuk kepada pesawat angkut. Karena mengirimnya secara horizontal aja. Itu Pak ya. Jadi kalau lift memang segera dibikin sendiri karena ya banyak kasus-kasus yang sudah terjadi. Sehingga dibutuhkan penanganan khusus, ahli khusus. Nah, itulah lift. Welding, kecelakaannya mungkin ya nggak begitu banyak, nggak begitu fatality, tapi kecelakaan langsung ya, tapi kecelakaan tidak langsung. Bagaimana orang buat boiler segala macam, nah itu juga cukup banyak kejadiannya sehingga dianggap penting untuk lift welding untuk dibikin sendiri. Nah, gitulah kira-kira. Jadi segala sesuatu itu ada latar belakangnya sampai PNK 3 itu membuat ini dibikin sendiri gitu. Karena ada alasan dan latar belakang. Jadi turunannya banyak sekali, Pak ya. Sekarang makin banyak, Pak. Dulu pertama saya masuk ke bisnis K3 ini 2008 ya masih dikit banget. Dulu kalau ngurus-ngurus ini ya 1 kali aja bisa semua materi bisa kita laksanakan. Ngurus 1 izin SKP. Sekarang masing-masing punya izin, mesti punya ahlinya, punya tenaga pembina, TOT. Wah. Masing-masing pakai uang juga, Pak. Luar biasa. Iya. Pakai uang belum lagi pendekatan, Pak ya, biar lebih cepat. Ya, luar biasa. Ya, itulah. Tapi ya kita maklumin aja karena memang ya kalau nggak gitu, ya orang beramai-ramai masuk ke sini. Ya kan? Jadi mendingan sedikit dipersulit supaya ya udah jangan semuanya ramai-ramai terjun ke bisnis ini gitu. Bisnis lainnya ada terbengkalai gitu kan. Ya, itu jadi di sini kita bicara listrik, di AK3 umum masih kita gabung ya. Lift, eskalator, dan juga penyalur petir. Kalau untuk inspeksinya, lift dan eskalator sudah misah. Ya, jadi untuk punya ahli sendiri, inspektor sendiri. Kalau penyalur petir masih digabung dengan listrik. Sampai sekarang. Ya, ini nanti kebanyakan akan kita bahas kalau masuk ke teknisi K3 listrik atau ahli K3 listrik.
Jadi kita akan fokus menangani bahaya di pembangkit listrik. Nah, kalau di teknisi itu mengenai fokusnya kepada pemasangan dan pemeliharaan. Nanti kalau ahli mulai dari perencanaan, ya, pemasangan, pemeliharaan dan riksa uji. Jadi itu bedanya. Kalau teknisi khusus pemasangan dan pemeliharaan, ya. Mau di pembangkit, mau di transmisi, mau di distribusi, mau di pemanfaatan tenaga listrik atau user. Kalau ahli, dia nanganin semua, mulai dari perencanaannya, ya, desainnya, lalu pemasangan, lalu pemeliharaan, dan juga periksa uji. Ya, itu sedikit perbedaannya. Inden Pak, nanti Pak, saya masih ngajukan dana untuk K3 ahli listrik. Mudah-mudahan disetujui. Tapi bukan saya nih Pak. Ya. Superintenden kami di sini, kita masih ngajukan pendanaan, mudah-mudahan clear, dan nanti saya bicarakan ke Indo Training. Oke, sip. Itu Pak. Siap. Iya. Saya sendiri sebenarnya udah ngambil dulu waktu 2015, karena saya mau bikin SKP untuk listrik, ya saya ngambil sendiri kan. Terus waktu itu belum ada standarnya untuk listrik, masih standarnya auto-autan. Nah, tahun 2015 juga kami dikumpulin sama PNK 3. Pertama tuh ngumpulnya di Bogor. Jadi mau bikin mengenai Permen 12 2015 ini. Waktu itu draftnya udah keluar, jadi kami bicarakan bagaimana ada mungkin usulan perubahan, usulan pengurangan, penambahan. Jadi saya termasuk yang ikut bikin Permen 12 2015 tuh. Dari pertemuan Bogor kita ketemu di Jogja, lalu terakhir di Bandung, ya itu pengesahannya. Dan kemudian lahirlah kurikulum untuk ahli K3 listrik sama teknisi K3 listrik. Jadi kami selain membicarakan Permen 12 2015, kami juga bicarakan tentang untuk pengesahan pembentukan kurikulum untuk teknisi K3 listrik sama ahli K3 listrik. Ya sampai sekarang belum ada perubahan itu. Ya, jadi kalau masuk ke teknisi atau ahli ini akan fokus bicarakan ini. Pembangkit, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan listrik. Nanti kalau ahli K3 umum hanya ya bagaimana pengawasannya ya, supaya regulasi K3 listrik ini bisa dijalankan. Kalau saya mau bikin itu juga bingung, lama ini Mbak. Makasih Mbak, kerjasamanya mau terus. Bisa dijalankan dengan efektif. Gitu. Kemudian bagaimana konsep pengawasan terkait pengendalian bahaya listrik yang efektif? Nah, sekarang nih tugas Bapak, gimana nih bawa kalau mau jadi pengawas? Apa aja yang perlu diperhatikan oleh pengawas terkait bahaya listrik? Ya, pengawas di sini ahli K3 umum ya. Ada punya ide? Jadi nanti kalau Bapak jadi pengawas, ya standarnya adalah regulasi. Mungkin bisa pakai PUIL 2011, tapi untuk PUIL 2000 itu sudah dicabut dengan Permen nomor 12 tahun 2015 itu mengenai K3 listrik. Dan untuk K3 listrik, itu setiap teknisi listrik itu wajib disertifikasi dengan sertifikasi teknisi K3 listrik. Nah, itu regulasinya. Dan kemudian, kalau perusahaan memakai ya pembangkit listrik lebih besar dari 200 kVA atau 200.000 watt, itu wajib punya seorang ahli K3 listrik. Ya, lihat aja, wah gensetnya apa di atas 200 kVA, ya,
harus punya seorang ahli K3 listrik. Nanti ahli K3 listrik ini akan melakukan periksa uji ya secara berkala terhadap instalasi maupun gensetnya, dan kemudian melaporkannya kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi terkait. Dan juga teknisi K3 listrik akan melakukan pengawasan, lalu kemudian memberikan laporan secara berkala kepada Dinas Tenaga Kerja, pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi di areanya. Dan kemudian instalasi listrik dan juga peralatan-peralatan listrik ya, terutamanya genset, itu wajib diperiksa, diuji ya, mengenai keselamatan pemakaiannya, dan kemudian laporan hasil pemeriksaan dan pengujian ini dilaporkan kepada pengawas Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Kemudian akan ditandatangani sertifikatnya oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Jadi sah pemakaiannya. Nah, itu aja tugas pengawas ya untuk ngawasin. Selain itu ya mengawasi mengenai bahaya dan risiko terkait listrik ya. Untuk menghindarkan bahaya sentuhan langsung, sentuhan tidak langsung, dan bahaya kebakaran. Itulah nanti tugas pengawas ahli K3 umum terkait pekerjaan kelistrikan di tempat kerjanya. Simulasi kayaknya nanti dibikin aja di ini, di tugas ya, tugas yang ada di Google Classroom, ringkasan juga ya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya atau ingin diskusikan lagi? Ya, silakan. Izin bertanya Pak Mario Ya, terkait silakan. APD kerja listrik ya. Tadi disebutkan terkait APD listrik itu sarung tangan katun ya sama helm Pak ya. Sarung tangan katun, helm. Sepatu nggak termasuk Pak ya. Sepatu yang anti konduktor listrik. Ada sih sebenarnya sepatu yang apa? Anti listrik lah istilahnya, karena sudah melalui pengetesan, sehingga dengan memakai sepatu itu berarti kita dilindungi oleh suatu apa tahanan ya, tahanan sekian puluh mega, sehingga apabila kita pakai sepatu itu kita megang listrik juga, kita nggak akan terkena sentuhan langsung, gitu istilahnya. Nggak salah King Pak, kami kemarin pembelian King untuk apa itu? Untuk teman-teman elektrik yang biar ini spesifikasinya kayaknya ada kemarin. Mohon maaf saya sebutkan kemarin itu. Terus ini Pak, biasanya kalau di ruang listrik Pak, saya kemarin mengajukan sarung tangan handglove karet yang besar itu. Yeah. Biasanya saat ada kita mau maintenance arus-arus besar itu kan menggunakan handglove yang besar yang lebih tebal itu juga. Dan kadang-kadang saya juga cara penyimpanannya dari APD itu kalau kena panas tentunya nggak efektif. Jadi jangan sampai retak-retak itu anunya karetnya seperti itu Pak. Selain itu kira-kira apa Pak? Untuk lantai kemarin kita kasih bel conveyor Pak. Jadi bel conveyor bekas itu di alur listrik CCR yang panel tadi ya saya sampaikan. Saya kasih modelnya kayak tempat area berjalan, tapi kasus lantainya bekas conveyor itu Pak, sehingga tidak bersentuhan langsung dengan lantai yang ada Pak. Ya kalau memang lantai kerja sih bisa aja kita cari yang apa isolator. Iya. Seperti plastik atau kalau plastik kan licin, mungkin kayu ya. Iya. Lantai kayu juga isolator yang cukup baik, sehingga setelah kita pasang kita tes dulu pakai meger ya, ini berapa ohm. Nah kalau memang tahanannya cukup tinggi mencapai mungkin 50 mega ohm ya itu sudah cukup baik.
Jadi kalau ya lebih rendah dari itu mungkin ada kemungkinan juga bisa terkena sentuhan langsung atau tidak langsung. Mungkin ada saran Pak, saya mohon petunjuk terkait dengan APD untuk listrik selain itu Pak. Kalau listrik ya biasanya untuk helmet juga ya, helmet juga yang ada sudah dites anti listrik. Jadi kalau ada helm biasa, tapi secara logika helmet itu kan terbuat dari plastik. Plastik itu isolator. Tapi tidak ada helmet yang memang belum diuji. Kalau helmet tertentu yang berani membuat slogan bahwa mereka memang anti listrik ya, itu memang sudah mereka uji. Jadi dengan listrik beberapa ribu volt itu tidak membahayakan daripada si pemakainya. Ya kadang-kadang juga untuk di area listrik ya itu juga dibutuhkan ya. Karena apa? Mungkin aja ada kabel, sentuhan atau benda-benda konduktor yang mungkin sudah teraliri listrik ya tanpa diketahui. Kalau kita pakai dengan helmet itu kan mungkin kita akan terhindar daripada bahaya sentuhan langsung ataupun tidak langsung. Dan kemudian kalau bekerja dengan pekerjaan listrik sebaiknya menurut saya ya, itu jangan pakai copot dulu cincinnya. Kalau cincin kawin dicopot, cincin-cincin batu gitu kan, kalung-kalung, pokoknya benda-benda metal lah. Jam tangan juga kalau bisa jam tangan yang karet. Walaupun jam tangan yang logam, yang mendingan dicopot dulu. Ya untuk jaga-jaga aja. Karena kita bicara mengenai bahaya listrik. Dan listrik itu berhubungan dengan konduktor. Konduktor itu adalah penghantar listrik yang bisa mungkin berupa logam. Jadi itu aja mungkin saran saya. Dan yang jelas para pekerja itu harus diberikan awareness ya. Supaya mereka tahu ya bahaya sentuhan listrik, sentuhan langsung, sentuhan tidak langsung, dan kemudian bahaya kebakarannya. Ya, seperti itu. Nanti sebagai ahli ketiga umum ya rajin-rajinlah baca regulasi. Karena sebenarnya ahli ketiga umum ini hanya ahli di bidang regulasi peraturan perundang-undangan. Karena akan menerapkan peraturan pemerintah di bidang peraturan perundangan K3. Siap Pak Mario. Siap. Terima kasih Pak Mario. Oh, ya, Terima kasih. Ya nanti itu kan semua regulasi udah saya cantumin dan besok mungkin kita akan bahas pesawat angkat angkut dan pesawat tenaga dan produksi, pesawat uap bencana tekan. Nah semua ini mengenai masalah teknis ya. Tapi oke lah. Kalau ada yang memang di bidang teknik itu lebih oke ya. Tapi kalau memang non teknik ya oke aja. Yang penting mengetahui bahaya dan resiko terkait peralatan-peralatan teknis tersebut. Jadi ya silakan dipelajari kalau ini semua ini mulai besok ya baru dibuka mengenai pesawat pesawat tenaga dan produksi, pesawat angkat angkut, pesawat uap bejana tekan dan ya pesawat uap dan bejana tekanan. Konsepnya masih sama ya. Saya akan hanya ringkasan, kemudian diskusi. Karena untuk materi ya sudah ada gitu. Saya nggak mau ngulang-ngulang lagi. Oke, sebelum kita berpisah, mari kita foto dulu nih. Biasa tangannya. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak-Bapak semua. Semoga tetap kuat ya. Masih ada semingguan lagi nih. Dan tetap sehat, stay healthy. Kita ketemu lagi besok materi PUBT dan PAA dan PTT. Selamat sore semuanya.
Selamat sore, terima kasih Pak Mario. Sore Pak, terima kasih Pak. Sore Pak.